Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah relasi yang menyelamatkan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pengalaman saya sebagai seorang imam, seringkali saya menerima umat yang datang kepada saya untuk meminta konseling atau berkonsultasi tentang permasalahan hidupnya. Dan menurut pengalaman saya, biasanya mereka yang mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, jadi artinya mereka yang memiliki hidup rohani yang cukup dalam, yang cukup mendalam, mereka setiap hari Minggu rajin mengikuti perayaan Ekaristi, juga cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan, juga di paroki. Ketika saya memberikan masukan-masukan kepada mereka, biasanya mereka cepat sekali untuk menjadi pulih, Mereka cepat sekali untuk dibangkitkan kembali iman dan pengharapannya, sehingga akhirnya permasalahan mereka pun juga bisa cepat teratasi, karena mereka sangat mudah untuk dibangkitkan kembali iman dan harapannya. Namun berbeda dengan umat yang imannya itu suam-suam kuku, jadi hari Minggu jarang ke gereja, lalu juga tidak aktif dalam kegiatan lingkungan, tidak aktif dalam kegiatan paroki, jauh dari aktivitas di paroki, juga tidak begitu berminat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di paroki dan lingkungan. Biasanya mereka itu sangat sulit sekali untuk dibangkitkan iman dan pengharapannya, sangat sulit, Bahkan seringkali mereka bersikap kalau bahasa Jawanya itu ngeyel, jadi mereka itu suka ngeyel, Padahal mereka memiliki hidup rohani yang tidak begitu mendalam, dan relasi dengan Tuhan itu begitu jauh. Tetapi ketika kita mencoba untuk memberi masukan dari sisi rohani, hidup rohani, mereka sangat sulit sekali untuk menerimanya, dan selalu cenderung lebih suka menggunakan rasio atau logika. Dan akhirnya persoalan mereka pun sangat sulit untuk diatasi, sangat sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Inilah pengalaman saya sebagai seorang imam yang seringkali memberikan konseling atau konsultasi kepada umat. Maka relasi dengan Tuhan itu sungguh sangat penting. Orang yang memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, pasti ia akan mudah dibangkitkan iman dan pengharapannya. Sebaliknya orang yang sangat jauh relasinya dengan Tuhan akan sulit sekali untuk dibangkitkan iman dan pengharapannya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Maria Magdalena yang mau menengok dan memberi rempah-rempah kepada jenazah Yesus. Jadi Maria Magdalena pagi-pagi dia datang mengunjungi makam Yesus dengan tujuan untuk memberikan rempah-rempah atau harum-haruman di atas tubuh atau jenazah Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika ia masuk ke dalam makam Yesus,
jenazah Yesus tidak ada di situ dan ia menjadi sangat panik. Sesungguhnya Maria Magdalena ini menanggung penderitaan yang begitu berat, ya. Jadi dia sudah mengalami depresi, ya, mengalami stres karena kematian gurunya yang sangat ia cintai. Guru yang sangat ia puja, guru yang sangat ia idolakan, guru yang sangat ia kasihi, mati di tangan orang-orang Yahudi. Ia sungguh sangat berduka dan bahkan mengalami depresi dan stres yang mendalam. Dan juga ditambah lagi dengan hilangnya jenazah sang guru, ini menambah beratnya beban kehidupan yang harus dia tanggung. Maka tidak heran ketika dia melihat, ketika Tuhan Yesus mendatangi Maria Magdalena karena begitu beratnya beban kehidupan yang dia pikul, ia sampai tidak mengenali sang guru yang ia cintai. Padahal pasti penampilannya ya tetap ya tidak ada perubahan. Tetapi itulah ya penderitaan orang yang mengalami depresi yang begitu hebat ketika orang yang sangat dekat dengan dia, orang yang sangat ia cintai datang, ia bahkan sampai tidak mengenalinya lagi. Tetapi sungguh menarik ketika Tuhan Yesus menyapa Maria Magdalena dengan menyebut namanya Maria, maka Maria Magdalena pun langsung connect. Maria Magdalena pun langsung mengenali sang guru dan dengan spontan ia pun membalas salam dari gurunya itu dengan mengatakan Rabuni, ya, yang artinya guru. Nah, jadi di sini kelihatan sekali bahwa karena relasi yang begitu erat, relasi yang begitu mesra, relasi yang begitu dalam antara Maria Magdalena dan Tuhan Yesus, maka meskipun di awalnya, ya, di saat-saat awal Maria Magdalena sempat tidak mengenali pribadi sang guru yang hadir di hadapannya, tetapi ketika sang guru, ya, Tuhan Yesus menyebut namanya Maria Magdalena pun langsung connect, langsung tahu bahwa orang yang menyapanya adalah sang guru yang tercinta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah Ibu Bapak, Saudara-saudari, apa yang dialami oleh Maria Magdalena. Ia sangat mudah mengenali kehadiran sang guru karena ia memiliki relasi yang mendalam dengan sang guru. Ya, seperti ya tadi itu ya, umat yang datang kepada saya, nah, saya bisa langsung tahu ya, umat yang begitu mudah untuk diberi masukan dan begitu mudah untuk diajak menyelesaikan permasalahannya, begitu mudah untuk dibangkitkan kembali iman dan pengharapannya, biasanya adalah orang yang memiliki relasi yang baik, relasi yang dekat dengan Tuhan. Sebaliknya orang yang relasinya sangat jauh dengan Tuhan, yang tidak memperhatikan hidup rohaninya, sulit sekali untuk bisa dibangkitkan iman dan pengharapannya, dan akhirnya juga sangat sulit untuk menemukan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahannya. Oleh karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat begitu pentingnya relasi dengan Tuhan ini dalam kehidupan, mari jangan sia-siakan semua fasilitas yang ada di Paroki Tomang yang tercinta ini. Di Paroki Tomang ini ada begitu banyak sarana bagi kita untuk bisa memperdalam, untuk bisa mempererat, untuk bisa mempermesra relasi kita dengan Tuhan. Di Paroki Tomang ini ada yang namanya CAP, ya, kursus evangelisasi pribadi, ada Emmaus Journey, ada Legio Maria, ada KKI, ya, Komunitas Kerahiman Ilahi, ada MA, Marriage Encounter, ada PDKK, Persekutuan Doa Karismatik Katolik, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan rohani yang ada di Paroki Tomang ini.
dan semuanya itu gratis ya, tidak perlu bayar. Nah, mengapa begitu banyaknya fasilitas-fasilitas yang ada ini, kenapa tidak kita manfaatkan untuk memperdalam relasi kita dengan Tuhan? Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita mampu untuk memanfaatkan segala fasilitas, segala kegiatan yang ada di paroki kita masing-masing untuk mempererat, untuk mempermesra relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Dan percayalah, ketika kita memiliki relasi yang baik, relasi yang mesra dengan Tuhan, maka iman dan pengharapan kita pasti akan selalu kuat, pasti akan selalu teguh untuk menghadapi persiaran kita di dunia ini, untuk menjalani, untuk mengarungi samudera kehidupan yang memang tidak ringan ini. Relasi dengan Tuhan sungguh sangat berharga dan bernilai bagi kita, agar hidup kita senantiasa dikuatkan dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati.